Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Sofena yakin semuanya kita luar biasa di dalam Tuhan. Nini, tau nggak semua hari itu ciptaan Tuhan? Oh, betul sekali. Dan semua hari itu istimewa loh. Oh, benar sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo lebih semangat ya. Tangan ya, Lose ya. Tentu saja. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat berkumpul kembali di rumah kami masing-masing. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, tolong siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong pimpin setiap kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa ini tadi kita kurang loh nyanyinya. Kita harusnya nyanyinya tuh setelah hari ini ada hari Senin, hari Selasa. Oh iya ya, bukan cuma satu. Iya kan semua hari istimewa. Kita ulang sekali lagi ya dari ya. Hari ini harinya Tuhan. Benar sekali ya. Jangan lupa terakannya. Dari hari Senin ya adik-adik ya. Hari Senin, hari Selasa. semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali Tuhan. Tapi kita bisa menghitung setiap puji-pujian kita ke Tuhan loh. Oh iya? Yuk, tahu nggak lagu itu lagu apa? Apa ya? Oh,
1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Yuk kita nyanyiin 1, 2, 3. Siap-siap tangannya ya. Ada di atas gunung, benar ada di sekali. bawah lautan, ada di luar angkasa. Benar sekali. Kalau kita sembunyi ada nggak Tuhan? Ada, Tuhan pasti Betul tahu. sekali. Kita maha tahu. Kita Benar akan sekali. bernyanyi lagu Kudaki-daki. Yuk, pakai gerakan ya ini ya. Semangat ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Nah, lesson ini semua hari tadi di awal kita bilang adalah hari yang istimewa loh. Benar sekali. Karena semua hari istimewa, maka kita harus bersuka. Benar. Kita nyanyi lagu ini yuk, bersuka. Yuk. Bersuka. Yuk, kita nyanyi sambil bertepuk tangan juga ya adik-adik ya. Yuk.
kita bersuka. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu I Love You Lord. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami supaya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong urapi juga Lausi yang akan menceritakan firman. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, ketemu lagi sama Lause Heni ya. Nah, Lause Heni sudah menyaksikan bagaimana anak-anak boleh beribadah selama berapa minggu ini. Di hari yang pertama Tuhan menciptakan apa, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan hari yang keenam, luar biasa ya. Tapi coba kita ingat bareng-bareng nih, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan terang dan gelap ya. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan apa? Yang di atas itu disebut apa? Langit. Lalu dipisahkanlah air yang di atas, air yang di bawah. Cakrawala ya. Lalu hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan. Dan di darat itu tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita bisa makan sayur, kita bisa lihat daun kelapa, pohon kelapa yang bertumbuh, ada pohon beringin, macam-macam jenis tumbuh-tumbuhan ya, luar biasa. Lalu kemudian hari yang keempat kita ingat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kalau pagi apa yang muncul? Itu betul sekali, matahari. Kalau malam apa yang kelihatan? Bulan dan bintang-bintang ya. Dan hari yang kelima firman Tuhan bilang bahwa Allah menjadikan ada binatang di laut ya, yaitu apa? Yang besar dan yang kecil, ikan-ikan banyak ya, semua diciptakan Tuhan. Makhluk-makhluk di dalam air ya. Ada udang, ada kepiting, ada kuda laut, banyak banget. Lalu firman Tuhan juga bilang hari yang kelima itu Tuhan juga menciptakan binatang-binatang di apa? Di udara. Seperti apa aja? Burung. Betul ya? Burung dengan berbagai jenis. Ada burung kolibri, ada burung elang, ada burung macam-macam yang ada kakatua, burung nuri. Wah, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Ada apa lagi? Ada kupu-kupu, ada belalang, banyak sekali ya. Dan yang hari yang keenam, selain kita manusia yang istimewa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan juga menciptakan ada hewan-hewan liar ya.
binatang-binatang di darat yang melata ya, dan yang berjalan berkaki 4, berkaki 2 diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia. Wah, ini kalau dilihat semua, ingat ya? Wah, hebat anak-anak GKA Sion ya, luar biasa. Anak-anak yang lain juga yang mengikuti ibadah ini juga luar biasa ya. Nah, sekarang Losa Heni mau mengajak kita untuk melihat hari yang istimewa. Ngomong-ngomong nih, hari istimewa itu bagi kalian apa saja? Kalau dulu Losa Heni waktu kecil, hari istimewa itu hari ulang tahun. Ya, kenapa? Nanti waktu ulang tahun ada kado. Ya, lalu nanti papa mama suka nanya pengen makan apa, dibeliin, atau makan dimasakin, makan bareng-bareng sama koko cicinya Losa Heni ya, sama papa mama. Senang sekali dan selalu dapat hadiah. Hadiah apa? Hadiah yang kita ingin biasanya. Kalau kebetulan papa mama ada uang, kalau enggak ya udah nggak dapet deh ya, nggak apa-apa ya. Tapi hari istimewa bagi Losa Heni waktu kecil adalah hari ulang tahun. Setelah dewasa, apalagi setelah Losa Heni berumah tangga, ada suami, ada anak-anak Losa Heni, hari yang paling istimewa bagi Losa Heni adalah hari apa? Hari Natal. Kenapa? Hari Natal itu hari di mana Losa Heni ketemu sama semua anak-anak Losa Heni. Hari di mana Losa Heni, suami Losa Heni, anak-anak Losa Heni bisa kembali diingatkan kasih sayang Tuhan. Wah, jadi kalau Losa Heni tanya nih, hari istimewa bagi kalian apa? Mungkin ada yang jawab, hari kenaikan kelas, bisa. Hari apa? Hari libur, karena bisa tidurnya lama gitu ya. Hari apa? Macam-macam bisa jawab ya. Boleh aja, tidak ada yang salah ya. Karena setiap kita punya hari-hari istimewa ya. Nah, Losa Heni hari ini mau mengingatkan kita atau mau memberitahukan kita di firman Tuhan juga ada hari yang istimewa yang Tuhan jadikan. Lah, emangnya hari lain tidak istimewa Losa Heni? Istimewa, tapi ini paling istimewa karena firman Tuhan bilang begini nih. Nah, sekarang Losa Heni baca ya. Kejadian 2 dibilang begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, jadi tadi sudah ada hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya, Allah menciptakan. Nah, pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 itu. Tidak sampai di situ aja, bukan cuma berkat. Lalu dikatakan apa? Firman Tuhan bilang ayat yang ketiga dari pasal yang kedua Kejadiannya, bahwa Allah mengkuduskannya karena itu dijadikan hari peberhentian. Hari berhentinya Allah mencipta ya, dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu ya. Demikianlah dikatakan hari-hari yang dijadikan Allah. Jadi hari pertama Allah bilang aku menjadikan terang dan gelap. Hari kedua aku menjadikan cakrawala dan air. Hari ketiga aku menjadikan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat aku menjadikan benda-benda penerang. Hari kelima ada tumbuh-tumbuhan ya. Hari kelima ada hewan di air dan hewan di udara. Hari keenam manusia, makhluk-makhluk ciptaan di darat dan juga manusia. Tapi Tuhan bilang begini, berhentilah Allah pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7, hari yang dikhususkan oleh Allah, hari yang diberkati oleh Allah, dan hari yang dikuduskan oleh Allah, supaya setiap kita berhenti dan kemudian apa? Secara khusus memberi waktu buat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Disebut hari Sabat. Hari apa? Hari Sabat. Semua ulang sekali lagi, hari Sabat. Betul sekali ya. Nah, hari Sabat ini adalah hari perhentian yang Tuhan berikan kepada setiap orang, setiap makhluk ciptaannya, manusia, untuk dikhususkan kepada Dia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Losa Heni mau kita mengingat. Selain kita punya hari istimewa, ada event ulang tahun, ada event kenaikan kelas, ada event misalnya liburan panjang, Natal, Tahun Baru, Imlek, mungkin ada yang suka hari Imlek kan? Iya, banyak dapat apa? Dapat angpau. Iya, seneng banget. Aduh, bagiku hari istimewa itu hari Imlek, dapat angpau banyak. Boleh aja. Kita boleh punya hari istimewa apapun. Tapi ada satu hari istimewa yang Tuhan mau kita ingat, yang Tuhan mau kita
akui dalam hidup kita, yang mau Tuhan mau kita jadikan itu menjadi hari istimewa, yaitu apa? Hari Sabat, hari yang ketujuh, di mana Allah mau kita fokus hanya kepada Dia. Karena Allah sendiri setelah bekerja, Dia juga berdiam. Dia menikmati hari itu, memberkati dan menguduskan. Apa sih maksudnya saya ini? Artinya kita harus melihat hari Sabat atau hari Minggu yang kita kenal adalah sebuah hari yang Tuhan ciptakan. Bukan untuk tidur panjang, ya, bukan untuk main game sepanjang hari, ya, bukan untuk malas-malasan, tapi Tuhan mau kita beribadah. Jadi mulai sekarang harus ingat, yang namanya hari Minggu tidak boleh tawar-menawar. Oh enggak, males, ibadah, nanti aja, nanti jadi besok jadi nggak jadi jadinya, ya. Itu kalau online. Kalau onsite kita harus rajin ke gereja. Kalau papi mami kita sibuk, kita bilang, papi mami aku besok hari Minggu harus beribadah, karena itu hari istimewa yang Tuhan ciptakan. Aku harus beribadah ke gereja. Kalau sudah boleh onsite, ya, artinya sudah boleh ke gereja, ya. Terus papi mami bilang, aduh papi mami sibuk, minggu ini free aja, libur. Papi nggak boleh libur, mami nggak boleh libur. Hari ibadah, hari istimewa, hari yang harus kita beribadah kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, gitu ya. Nah, jadi ingetin juga papi mami, kadang-kadang mungkin papi mami sibuk, ya. Jadi harus jauh hari kita ingetin. Jadi papi mami kalau sibuk pun, misalnya ada urusan apa, masih bisa mengurus kita, ngantar dulu ke gereja dan sebagainya. Jadi kita harus melihat, ternyata hari Minggu atau hari ibadah atau hari Sabat itu adalah hari istimewa yang Tuhan ciptakan buat kita untuk bersekutu secara khusus dengan Tuhan. Hari lain bersekutu dengan Tuhan, iya, tapi Tuhan mau juga kita tetap belajar. Kalau papi mami kita mungkin bekerja. Nah, kalau hari Minggu Tuhan mau kita lebih apa? Lebih tenang, belajar di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Pulang dari gereja boleh nggak main? Boleh. Pulang dari gereja boleh nggak leha-leha sedikit, melepaskan capek? Boleh, boleh. Tapi tetap ingat, itu hari istimewa yang harus kita hormati. Karena Tuhan yang ciptakan. Nah, kalau saya ini membaca satu bagian firman Tuhan lagi tuh dari Keluaran, ya, khusus mungkin anak kelas besar, ya. Nah, ini firman Tuhan bilang begini di dalam Keluaran pasal 20 ya ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu dan sebagainya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti. Coba semuanya, Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Artinya apa? Mengkhususkannya. Tuhan membuat itu khusus hari itu, ya. Nah, mulai hari ini kita belajar menghormati hari Sabat. Kita beribadah tidak boleh tawar-menawar. Itu harus hal yang kita kerjakan. Karena Tuhan ciptakan untuk kita bersekutu dengan Dia secara khusus. Oke? Nah, Tuhan memberkati kita sekalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Keluaran 20 ayat 10 ayatnya yang ke-11 bisa dijadikan ayat hafalan buat kita, ya. Kita bisa ingat itu menjadi ayat yang kita ingat, jadi kita tahu, oh, ada hari Sabat yang Tuhan ciptakan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena ketika Engkau bekerja menciptakan bumi ini dan isinya, Engkau juga Allah yang menciptakan satu hari di mana kami boleh beristirahat, di mana kami boleh secara khusus menghadap hadirat Tuhan, secara khusus kami bersekutu dengan Tuhan melalui sekolah minggu, melalui beribadah bersama, baik online maupun nanti offline. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kami terus, karena hari ini kami telah diberitahu melalui firman-Mu bahwa ada hari istimewa yang Kau berikan, yaitu hari Sabat, di mana hari kami beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami agar kami menghormati hari Sabat itu melalui ketaatan, beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan, dan biarlah kami semua menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu harap setiap firman yang kita dengar dapat berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk ayat hafalan hari ini terdapat di Keluaran 20 ayat 11. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sekali lagi, saya ulangi. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Untuk persembahan, anak-anak sekolah minggu dapat titipkan ke papa mama yang kemudian akan mentransfernya di nomor rekening yang sudah ada di bawah ini. Ya, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.